Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, tak terhingga, tak terhitung. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya, kita akan tidak mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sering kita dengarkan kata-kata sukses, berhasil, beruntung. Sering dikatakan seorang itu adalah orang yang sudah sukses. Orang tersebut sukses mendapatkan hadiah. Yang lainnya dikatakan bahwasanya si fulan sukses, dia telah mempunyai kendaraan yang mewah. Seseorang dikatakan sukses pula tatkala dia mendapatkan piala. Ada pula orang yang dikatakan berhasil dan sukses tatkala dia sudah mampu untuk membangun tempat tinggalnya yang mewah dan megah. Itu semuanya adalah kebahagiaan dan kesuksesan, keberuntungan di dunia, dan itu sifatnya adalah fana. Sedangkan kesuksesan yang hakiki adalah dialah orang yang sukses ketika dia menghadapi al-maut, kematian. Dia sukses di dalam kuburannya. Dia sukses tatkala dia berhasil untuk menjawab malakain, munkarun wa nakir. Dia sukses tatkala dia berada di sirat. Sehingga ma'asyiral muslimin, pertanyaannya sebenarnya siapakah si orang yang sukses tersebut? Siapakah orang yang berhasil tersebut? Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dan camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Qala Allah tabaraka wa taala,
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari sengatan api neraka dan dimasukkan dia dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berhasil. Ma'asyiral muslimin, jadi kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan adalah tatkala dia selamat dari sengatan api neraka, dan dia mendapatkan kesuksesan, keberuntungan tatkala dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik, ma'as salihin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ciri-ciri dan kriteria orang-orang yang sukses tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebutkan 4 saja kriteria atau sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang sukses tersebut. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan fondasi untuk mendapatkan kesuksesan, fondasi untuk mendapatkan keberuntungan, dan fondasi untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, qala Allah tabaraka wa taala wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kaum mukminin, lelaki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anharu, surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, wa masakin thayyibatan, dan rumah-rumah yang layak, wa jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar, dan demikian pula mereka di dalam neraka surga Aden, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, yang semacam itulah adalah kesuksesan yang agung. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah yaitu tasdikun bil janan, apa-apa yang dibenarkan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan apa yang diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan, diwujudkan keimanan tersebut dengan bentuk perbuatan. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiati, bertambah dan berkurang keimanan tersebut, bertambahnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya karena berbuat maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang kedua yaitu dia beramal soleh. Setelah beriman, kemudian dia beramal soleh. Sesungguhnya keimanan yang hakiki, keimanan yang sejati, keimanan yang mendorong orang tersebut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaikkan amal perbuatannya, membaguskan amal perbuatannya. Bagaimana membaguskan amal perbuatan tersebut? Membaguskan amal soleh tersebut yaitu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dengan membaguskan, membaikkan amal perbuatannya. Kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tersebut, itu ikhlas dan mutaba'atul rasul, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu di akhir-akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh yaitu amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan seorang pun dia tatkala menyembah kepada Rabbnya.
Ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwasannya betapa eratnya antara keimanan dan amal tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membarengkan di antara keimanan dan amal tersebut banyak ayat sekali. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surat Al-Jathiyah ayat yang ke-30. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, yang semacam itu adalah kesuksesan yang nyata. Dan demikian pula Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, senantiasa menggabungkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dzalikal fawzul kabir, yang semacam itu adalah kesuksesan yang agung. Dari dua ayat ini, ma'asyal muslimin, betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menggapai kesempurnaan kesuksesan yang ukhrawi, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kriteria ketiga, yaitu meninggalkan maksiat. Maksiat, apapun bentuknya maksiat tersebut, bahwasanya maksiat tersebut akan merusak hati kita. Maksiat tersebut akan menggelapkan kita atau hati kita, dan maksiat tersebut menjatuhkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan membuahkan kehinaan. Bahkan maksiat tersebut akan mengundang berbagai macam siksa Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena ketahuilah bahwasanya maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan dan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut dengan berbagai macam bala karena perbuatan maksiat tersebut. Dan maksiat akan menghilangkan keberkahan umur kita, wal iyadu billah. Ketahuilah bahwasannya kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dari sengatan api neraka tidak akan didapat kecuali dengan meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, meninggalkan maksiat dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat tersebut akan menyebabkan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, rahmati orang tersebut, maka orang itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberuntungan ahli taat, demikian pula menjelaskan kebinasaan ahlul maksiyah. Allah SWT berfirman, "Faman yuti'illah wa rasulahu," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka tetap dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul azim, yang semacam itu adalah kesuksesan, keberuntungan yang besar. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yatahadda hududahu, dan dia menyelisihi, melampaui batas dari ketentuan-ketentuan Allah, melampaui batas dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam neraka kekal selamanya, walahu adzabun muhin, dan bagi orang tersebut mendapatkan azab yang menghinakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang keempat yang merupakan poin yang terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takwa ini sudah mengcover yang sebelumnya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian takwa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, dengan keberuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah surat Yunus ayat yang ke-63 64. Qala Allah tabaraka wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada pengganti dari kalimat-kalimat Allah. Tidak ada pengganti bagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Yang semacam itu adalah keberuntungan yang agung. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang takwa ini, hakikat takwa ini, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tatkala beliau mentafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, maksud dari haqqa tuqatih an yuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala ditaati, tidak dimurkai, ditaati, tidak dimaksiati, wa yuzkara fala yunsa, dan Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa diingat perintah dan larangannya dan jangan dilupakan, wa yushkara fala yukfar, dan hendaknya Allah itu disyukuri karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak dan jangan dikufuri. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan pondasi untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini pula tidak akan didapat kecuali dengan mengilmui ketakwaan tersebut, karena isinya takwa itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mengerti mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, bagaimana dia akan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bertakwa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.